Menata ulang prioritas hidup itu seperti merapikan lemari yang sudah lama penuh. Kita perlu membuka satu per satu dan jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar dibutuhkan. Tidak semua hal yang pernah kita simpan masih relevan dengan hidup kita sekarang. Seringkali kita merasa lelah bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tapi karena terlalu banyak hal yang kita anggap penting. Padahal, tidak semuanya harus kita pegang dalam satu waktu. Disinilah decluttering diri mulai dibutuhkan. Decluttering diri berarti berani berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya paling penting dalam hidupku saat ini? Bukan berdasarkan tuntutan orang lain, tapi berdasarkan kondisi dan kebutuhan diri sendiri. Prioritas hidup bisa berubah seiring waktu, dan itu wajar. Yang dulu terasa penting, bisa jadi sekarang hanya membebani. Menyadari perubahan ini adalah bentuk kedewasaan, bukan kegagalan. Saat kita menata ulang prioritas, kita belajar mengatakan cukup. Cukup mengejar hal yang melelahkan, cukup menyenangkan semua orang, dan cukup memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Menentukan prioritas bukan berarti mengabaikan hal lain, tapi memilih fokus agar energi kita tidak habis percuma. Dengan fokus, hidup terasa lebih ringan dan arah pun menjadi lebih jelas. Kadang kita takut melepas sesuatu karena sudah terlanjur lama dijalani. Padahal melepas bukan berarti sia-sia, tapi memberi ruang untuk hal yang lebih selaras dengan diri kita sekarang. Decluttering prioritas juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu. Kita jadi lebih sadar kemana waktu dihabiskan. Dan apakah itu benar-benar memberi makna atau hanya sekadar mengisi hari. Ketika prioritas mulai tertata, keputusan-keputusan kecil dalam hidup pun terasa lebih mudah. Kita tidak lagi terlalu bingung atau ragu karena sudah tahu apa yang ingin dijaga. Menata ulang prioritas hidup juga membantu kita mengenali batasan diri. Kita jadi tahu kapan harus beristirahat, kapan harus bergerak, dan kapan harus berhenti sejenak. Tidak ada apa-apa jika proses ini terasa pelan. Decluttering diri bukan perlombaan, tapi perjalanan mengenal diri sendiri dengan lebih jujur dan penuh penerimaan. Saat hidup terasa terlalu ramai, mungkin bukan dunia yang perlu diubah, tapi prioritas kita yang perlu dirapikan. Dari situ ketenangan perlahan bisa kembali. Dengan prioritas yang jelas, kita bisa hadir lebih utuh dalam setiap peran yang dijalani. Bukan terbagi-bagi, tapi benar-benar hadir dan menikmati prosesnya. Hidup yang tertata bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keseimbangan. Tentang tahu kapan harus mengejar dan kapan harus melepaskan. Pada akhirnya, decluttering diri dan menata ulang prioritas hidup adalah hadiah untuk diri sendiri. Hadiah berupa ruang, ketenangan, dan kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Ketika kita mulai hidup dengan prioritas yang lebih jelas, perlahan rasa bersalah karena berkata tidak pun akan berkurang. Kita menyadari bahwa menjaga diri sendiri juga merupakan tanggung jawab yang penting. Decluttering diri membuat kita lebih peka terhadap apa yang benar-benar memberi energi dan pada yang justru mengurasnya. Dari sana, kita bisa memilih untuk lebih sering berada di ruang yang menenangkan. Menata ulang prioritas hidup juga membantu kita berdamai dengan ekspektasi. Tidak semua target harus dicapai sekaligus, dan tidak semua mimpi harus dikejar di waktu yang sama. Saat kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, fokus pun menjadi lebih tajam. Kita berjalan sesuai ritme sendiri tanpa terus merasa tertinggal. Prioritas yang sehat akan menuntun kita pada keputusan yang lebih bijak. Kita jadi tidak mudah terbawa emosi atau tekanan sesaat yang sering menyesatkan. Decluttering diri mengajarkan bahwa hidup sederhana bukan berarti kurang, tapi cukup. Dengan hal-hal yang selaras dan memberi ketenangan batin. Dalam proses ini, kita belajar memaafkan diri atas pilihan-pilihan lama. Semua pernah dilakukan dengan niat terbaik di masanya. Menata ulang prioritas juga berarti memberi ruang untuk hal-hal kecil yang sering terlupakan. Waktu istirahat, momen hening, dan rasa syukur yang sederhana. Ketika hidup tidak lagi terlalu penuh, kita bisa lebih menikmati setiap langkah. Tidak terburu-buru, tidak merasa harus selalu menang. Decluttering diri membantu kita mengenali nilai hidup yang paling penting. Dari sanalah arah dan tujuan menjadi lebih bermakna. Dengan prioritas yang tertata, hubungan dengan orang lain pun terasa lebih sehat. Kita hadir dengan tulus bukan karena keterpaksaan. Proses ini mungkin membuat kita kehilangan beberapa hal, tapi juga memberi banyak ruang baru. Ruang untuk bertumbuh dan bernapas lebih lega. Menata ulang prioritas hidup bukan tentang mengontrol segalanya. Justru tentang menerima bahwa tidak semua hal bisa diatur sesuai keinginan. Saat hati dan pikiran mulai tertata, rasa tenang pun datang perlahan. Kita belajar menikmati hidup apa adanya. Pada akhirnya, decluttering diri adalah perjalanan pulang. Pulang ke versi diri yang lebih sadar, lebih jujur, dan lebih damai menjalani hidup.
Dengan hidup yang lebih terarah, kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keinginan sesaat. Setiap langkah terasa lebih memiliki tujuan yang jelas. Decluttering diri membantu kita membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dari situ kita belajar hidup dengan lebih bijak dan tidak berlebihan. Menata ulang prioritas juga membuat kita lebih menghargai proses. Kita tidak lagi terburu-buru ingin sampai, tapi menikmati perjalanan yang sedang dijalani. Saat fokus hidup mulai jelas, rasa cemas perlahan berkurang, pikiran tidak lagi penuh dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Decluttering diri mengajak kita untuk lebih sering mendengarkan diri sendiri. Suara hati yang selama ini tertutup oleh keramaian akhirnya bisa terdengar. Kita belajar bahwa istirahat bukanlah kemalasan, tapi kebutuhan. Memberi jeda adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan hidup. Menata ulang prioritas hidup juga membantu kita menerima keterbatasan diri. Kita tidak harus bisa segalanya dan itu tidak apa-apa. Dengan beban yang lebih ringan, kita bisa melangkah dengan lebih tenang. Hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan yang melelahkan. Decluttering diri membuat kita lebih sadar akan nilai waktu. Setiap momen menjadi lebih berarti ketika dijalani dengan penuh kesadaran. Saat kita hidup sesuai prioritas, rasa puas datang dari dalam. Bukan dari pengakuan orang lain, tapi dari ketenangan hati. Menata ulang prioritas juga berarti berani membuat pilihan sulit. Namun, dari situlah kita belajar bertanggung jawab pada diri sendiri. Decluttering diri membantu kita memelihara energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Energi tidak lagi terbuang untuk hal yang menguras emosi. Dalam membek hidup yang sederhana, kita menemukan kebahagiaan yang lebih jujur. Kebahagiaan yang tidak perlu banyak alasan. Menata ulang prioritas hidup membuat kita lebih siap menghadapi perubahan. Kita menjadi lebih fleksibel dan tidak mudah goyah. Pada akhirnya, decluttering diri adalah tentang hidup dengan kesadaran penuh. Menjalani hari demi hari dengan lebih ringan, terarah, dan penuh makna.